anak itu masih di dalam buaya, dalam gendongan, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, tolong doakan Unais. Nama kecil Anas itu adalah Unais. Ya, aku tadi mutakin nama kecilku sama. Tolong doakan ya Rasulullah. Ya, maka Rasul berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Aku kadang macet nambahin, manjangkan. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa asin amali wa ghfirli. Kalau ada Nabi itu dua tadi. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anak keturunannya. Anas itu anak 100-an. 100-an anaknya. Oh gitu, kali berat memang ya. Kurang pilih nih, aku 11 beradik, 9 beradikku. Aku anak tuh. Anak tuh, 11-9 beradik. Bagian itu banyak juga kalau ada adik beradik. Banyak kali orang pilih nih. Belum ada mobil, belum ada HP, belum ada kan? Tak takut. Tidak takut kan? Hidup kali kan? Hidup kali belum ada sesar dulu. Hidup lahir, ya? Karena itu serah betul kalau kita ini banyak takut. Anakku 6. Kadang disebutkan Pak Cucung, oleh rambut putih ya. Nah, yo, yo bela ya, coba. Ya. Anakku nomor 5 itu lahir, aku balik umroh tahun 2019. Makanya namanya itu beri Muharrik Abdurrahim As-Suraim. Karena bibitnya aku yakin dari Arab. Ya, selama 9 hari minum air zam-zam, makan ontu, daging ontu segala macam. Ya, nah, ya seperti itu. Lahir beliau ya, anakku tadi. Anak yang nomor 6, aku balik tahun 2020 tadi, ya. Dari Arab juga saya. Nah, aku emang kan dulu tadi dengan KB itu yang gue, ya. Nah, jadi alhamdulillah, ya. Jadi kita serahkan. Jangan kita bunuh anak, jangan kamu bunuh anak karena takut miskin. Boleh BKB, asal alasannya jangan. Kami tak tunjuk makan, Ustaz. Salah, haram. Allah perintahkan tadi jangan bunuh anakmu. Kira-kira jangan BKB. Kalau takut tak baca mereview makan. Tak jadi. Ya. Buku bidan mungkin perlu diberikan pencerahan seperti itu bagi anak kami. Ini bukan untuk agar kamu menghindarkan dari kemiskinan kan, ya. Tapi apa? Mungkin kesehatan, ya. Dan seterusnya, ya. Jangan karena takut miskin. Jadi banyak anak-anak saya Bapak Ibu. Ada yang bertanya dari bini berapa ekor? Orang udah mati, bininya berapa ekor? Ya. Dari 100-an. Hartanya banyak. Banyak harta anak. Doa dari Bapak Ibu, Allahumma aksir malahu. Anak-anak kamu doakan dengan doa ini. Allahumma aksir malahu, ya Allah banyakkanlah hartanya, ya Allah banyakkan hartanya. Kalau untuk kita, Allahumma aksir mali. Allahumma aksir mali. Nah, ya Allah banyakkanlah hartaku. Jadi seperti itu. Nah, jadi balik ke cerita nuzul Quran tadi. 1, Allah perintahkan agar masalah selesai, baca, dengar. Yang kedua, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, Allah turunkan ayat berikutnya ber, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berkemul, bangun dan berikanlah peringatan. Nah, inilah baru SK Rasulullah Nabi. Ini perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Mengingatkan, dia siap tadi. Tetapi tetap masih galau Nabi Muhammad SAW itu. Mak mana cara mengingatkan wak itu tadi, wak abu tadi. Sama ya? Kayu layu. Hebat layu, kuat layu. Itu ulah tadi. Luar biasa terkenal. Ya. Lalu Allah turunkan pegangan Nabi SAW jadi pegangan kita. Baru surat yang kelima ini adalah namanya Suratul Fatihah.
7 kunci sukses dunia akhirat, yaitu suratul Fatihah. Makanya itu Allah tempatkan Al-Fatihah di depan sekali. Ya, di antara hikmahnya tadi. Kalau kita macanya, kita akan dapatkan 7 kunci sukses. Dunia, sukses di akhirat. Ya, berdoa. Makanya Allah wajibkan kita macanya setiap kali sholat. Setiap rakaat tidak boleh tinggal Al-Fatihah. Surat lain boleh tak dibaca, boleh. Tapi Al-Fatihah rukun, tak jadi tak dibaca. Ustaz baru masuk Islam, mana nak baca Al-Fatihah dah hafal? Sholat berjamaah, bacalah imam yang baca. Dengarkan. Makanya kalau tarawih tadi Bapak Ibu ya, kalau aku baca Al-Fatihah, kamu dengarkan. Kalau misalkan imam tadi langsung waladhdallin langsung baca ayat, tak sempat lagi baca Al-Fatihah, cukup bacaan kita dengan dengarkan imam tadi. Cukup imam yang baca. Tapi kalau kamu baca juga surat doa iftitah gitu ya. Iftitah, aku tadi lah baca Al-Fatihah, kamu baca sibuk baca iftitah, aku sibuk seorang baca Al-Fatihah, pada saat waladhdallin aku langsung nyambut. Jadi kadang bahkan tak sempat, apalagi surat tarawih itu cepat. Macam tadi aku agak cepat kan ya, sebenarnya kurang lambat lagi itu sebenarnya ya. Nah, jadi cukup kalau Al-Fatihah, kalau di imam cepat, Allahu Akbar, dengarkan. Nah, itu sudah pengganti kita macam. Wajib kita dengarkan. Nah, kita bagi yang sholat rakaat ketiga, keempat, macam kita seorang karena imam macam seorang tak terdengar oleh kita kan. Nah, Al-Fatihah wajib, tidak ada sholat kalau tak dibaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Allah ingin kita macamnya agar kita terbenar dunia akhirat ini, sukses dunia akhirat ini. Allah nyiapkan kita surga. Allah ciptakan manusia di surga, dan surga itulah akan menjadi tempat tinggal manusia sebagus seharusnya seperti itu Allah siapkan. Bukan neraka, bukan. Allah ciptakan di surga, mesti kepengen Allah kita balik ke surga. Nah, bagaimana cara baca balik? Kunci suksesnya adalah Al-Fatihah salah satu. Apa itu 7? Jaga secara ringkas. 1. Baca bismillah. Kalau nak sukses, bismillahirrahmanirrahim. Apa gawe apa kalau tak baca bismillah biasanya agak apa namanya itu tak mudah selesai kadang-kadang ya. Tak tenang gawe kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amal soleh, kebaikan yang tak diawali dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Makan, tak baca bismillah, setan minum makan. Minum, tak baca bismillah, setan minum. Ya. Berhubungan suami istri, tak baca bismillah, setan minum. Ya. Masuk rumah, tak baca bismillah, setan berbondong-bondong, berderuk yang lembang masuk rumah. Cobalah gambarannya boleh. Kalau kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kaki kanan. Bunyi setan di luar yang nunggu nak masuk. Wahai kawan-kawan, cari tempat lain baik. Mutakin masuk rumah ini baca bismillah. Malam ini kata tempat makan gratis, minum gratis, tak kata tempat tidur gratis, kata cari orang lain yang tak baca bismillah. Nah, itu. Ya. Jadi baca bismillah, bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kunci sukses itu adalah alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau kita begawe dengan pikiran bahwa kita sedang bersyukur kepada Allah, gawe kita tenang, semangat, bagus gawe kita. Alhamdulillah, Pak Kades yang terpilih, tanda syukur tadi karena ini dari Allah Taala, maka dia akan bekerja dengan maksimal. Terserah orang tak setuju gawe dia, pasti akan ada Pak Kades yang tak setuju itu. Nabi Muhammad supaya kurang, aja kurang tak setuju deh. Bu Abu Lahab, Bu Abu Lahab itu bebesan 2 kali dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu tahu, 2 anak Nabi betina dikawinkan dengan 2 anak Abu Lahab. Zainab dengan Ummu Kalsum. Baru kaget dinikahkan dengan Utsman setelah itu. Ya, Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad lahir, dia memerdekakan budaknya, Saibatul Islamiyah, Saibah. Ya, dibebaskan. Kenapa? Karena budaknya betina tadi beritahu, ya wahai Abu Lahab, ya, ponaan kau lahir jantan. Oh, senangnya sih.
ambil minum dengan tangan nih, padahal orang drop minum dengan tangan. Ya, saking senang ini tadi. Kesenangan inilah di Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau suatu malam tidur bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab ngomong, aku tiap hari Senin diringankan siksa kubur. Tiap Senin. Kenapa? Karena itu mimpi Abbas Bapak Ibu mimpi Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi. Seperti itu Abu Lahab senang, tapi ketika dia ngajak Islam tak galak sampai turun ayat tabat tiada abi lahab wa tab. Sampai itu. Saking hebat pemusuhan dengan Nabi Muhammad. Jadi, Bu, kalau kita ngasuh anak, kalau kita tak bersyukur kepada Allah pasti kena marah terus anak jadi. Kalau kita ngasuh emak, yang satu lagi, kalau kita kenang dengan kebaikan dia dulu dengan kita, maka lemah kena marah emak bapak tadi. Banyak tuh segitu. Tapi kalau kita terkenang, oh emakku dulu dari ini lebih dari itu, kita akan semangat. Jadi alhamdulillah. Yang ketiga adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan pernah putus asa kalau nggak sukses. Gagal sekali, gawekan lagi. Gagal lagi, gawekan lagi. Gagal lagi, cari gawe yang lain maksudnya gue. Bukan berarti sia-sia, bukan berarti putus asa itu menjadi gawe lokal yang lain. Semangat terus, jangan pernah dah merah karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Kalau nak sukses, kenangkan bahwa Allah melihat kita, mengevaluasi kita, kagak bakal ditagihnya gitu kan. Ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Kita ini main tugas kita. Ya. Jadi kalau kita nak sukses, kenangkan kita diawasi. Aku ngajar, ya tak serius, walaupun Pak Kepala Sekolah tak terlihat, tapi bisa jadi dia ngintip-ngintip. Ya. Anak-anak kalau disuruh nyabu rumput, guru tak kate tak nyabu rumput. Ya, di sekolah. Tapi kalau guru itu coba, rajin dia kan? Nah, itulah. Kenapa? Dia tahu diawasi. Maka kalau nak sukses, maka ingat kita diawasi, dibalas. Maliki Yaumiddin. Yang berikutnya berapa ini? 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Jangan lupa janji. Aku berjanji ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon bertolong. Kita dinaruh janji. Aufu bil uqud ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Kita berjanji, penuhi akad. Aku di PNS disumpah demi Allah. Nah itu sumpah, itu harus tenangkan. Aku bersumpah. Pegawai serius, dilihat atau tak dilihat, harus serius ngajar. Ya, seperti itu. Jadi berjanji itu. Kemudian termasuk di situ adalah berdoa kepada Allah minta hidayah agar kita sukses. Yang berikutnya keenam, ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah, minta petunjuk. Yang ketujuh apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat sejarah, ingat masa lalu, ingat orang-orang yang sukses, belajar dari sukses. Ngapu dia sukses? Tengok orang yang bangkrut, ngapu dia bangkrut? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri mereka nikmat yang sukses. Ya Allah, tunjuk ya aku jalan mereka agar aku pacak berada di jalan mereka itu. Jangan kau arahkan aku kepada jalan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang sesat. Siapa yang Allah murkai itu? Sahabat bertanya. Yang dimurkai adalah Yahudi maghdub. Siapa yang dolin? Dolin itu adalah Nasrani. Ya. Nah, jadi kita belajar dari masa lalu. Sejarah jangan kita lupakan. Belajar, bertanya, ya, bagi yang masih muda bertanya, mana? Ya, caranya agar aku menyajari cari kiai, belajar. Mereka naruh pengalaman, walaupun mungkin pengalaman mereka tak sama persis dengan kita, tapi pelajaran masa lalu masih terguna untuk kita jadikan kunci sukses kita di kehidupan kita ini. Bapak Ibu Ta'ala, dalam Al-Quran banyak kisah-kisah masa lalu. Surat Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, cerita tentang Bani Israel. Surah itu Ali Imran, cerita tentang Bani Israel pula. An-Nisa ada cerita tentang Bani Israel juga. Al-Maidah masih itulah. Terus banyak apa namanya itu cerita masa-masa lampau itu. Nah jadi belajar seperti itu. Nah jadi inilah ya apa namanya itu yang diterima oleh Nabi SAW. Ya kalau kita kepengen selesai masalah kita,